tidur bareng. Atlas turut memalingkan wajahnya, sebenarnya ia juga tidak tega melihat Nala menahan tangis seperti itu, meski di saat yang bersamaan ia juga merasa lega karena sudah meluapkan apa yang ia tahan selama ini. Cukup lama hening menyelimuti mereka berdua, hingga kemudian pesanan makanan datang. Mereka makan berdua dalam suasana yang terasa sangat canggung. Zafran, gimana kabarnya? Naila duluan memecah keheningan itu. Atlas paham bahwa Zafran yang dimaksud Naila adalah Zafran si kucing. Baik. Sehat-sehat aja. Pasti udah gede ya sekarang. Ya, badannya gemuk dan bulunya cukup lebat untuk ukuran kucing kampung. Nala menjadi rindu membayangkan kucingnya itu. Ia menunggu Atlas menawarinya untuk datang ke rumah menjenguk kucing itu. Tapi seperti yang sudah-sudah, Atlas tidaklah sepeka itu membaca pikiran Naila. Atau mungkin peka, tapi terlalu gengsi untuk memenuhinya. Aku mau mandi, ucap Atlas setelah menghabiskan makanannya. Haha maha. Mandi? Ya, udah keringetan karena gendong kamu tadi. Kalau dibiarin lama-lama bisa gatal-gatal. Ya udah. Tapi baju gantinya langsung dibawa ke kamar mandi, ya. Nala memperingatkan. Atlas tersenyum tipis. Aku juga nggak punya niatan buat ganti baju di hadapan kamu, Nala. Jati jangan jer. Aku juga nggak mikir gitu kok. Kelak Naila dengan muka yang memerah. Udah mandi sana. Iya ah. Atlas pun melenggang ke kamar mandi. Sekitar 15 menit kemudian, laki-laki itu pun keluar lagi dari kamar mandi dengan pakaian yang sudah diganti. Atlas mendapati Naila sudah tertidur. Cepat banget tidurnya. Gumam Atlas. Sepertinya gadis itu kelelahan. Atlas dapat menerka itu dari cara tidur Naila yang tampak begitu pulas. Setelah mengeringkan rambutnya, Atlas pun naik ke atas tempat tidur. Ia memandangi wajah Naila yang justru terlihat semakin cantik saat tidur seperti itu. Hasrat di dalam diri Atlas terasa semakin meletup-letup, begitu sulit untuk dikendalikan. Hingga akhirnya laki-laki itu memberanikan diri untuk mendekatkan wajahnya ke wajah Naila, berniat mencuri ciuman dari gadis yang sudah sangat dirindukannya itu. Namun beberapa milimeter sebelum bibirnya menyentuh pipi Naila, Atlas buru-buru menarik kepalanya mundur. Kalau sampai Naila terbangun dan tahu Atlas menciumnya, pasti itu akan jadi masalah baru di antara mereka berdua. Akhirnya Atlas memilih berbaring di sebelah Naila saja, memandangi paras gadis itu hingga ia pun ikut terlelap di sana. Ting! Nong! Suara bel membuat Naila tersentak dari tidurnya. Gadis itu membuka kelopak matanya dan lebih terkejut lagi saat melihat tidur di sebelahnya. Cowok mesum tukang modus. Naila mendumel kesal sambil memeriksa pakaiannya, memastikan Atlas tidak melakukan apa-apa padanya. Ya, walaupun ia tahu Atlas tidak mungkin segila itu, tapi tetap saja perlu memastikan. Apalagi dari cerita Gala dan Billy, laki-laki itu sedang habis kencan dengan banyak wanita. Bukan tidak mungkin Atlas akan hilaf pada Naila. Ting! Nong! Terdengar suara bel untuk yang kedua kalinya. Naila bergegas membukakan pintu. Tampaklah Gala yang tercengang melihat keberadaan Naila di sana. Naila tidak kalah canggung. Ia tahu Gala pasti akan berpikir macam-macam saat melihatnya ada di kamar Atlas. Tapi Naila berusaha bersikap setenang mungkin. Natasha mana, Gel? Ada, udah masuk kamarnya. Gala sampai tergagap. Otaknya masih sibuk membayangkan apa yang kira-kira dilakukan Atlas dan Naila di kamar itu sepeninggalan mereka tadi. Oh oke. Naila langsung keluar dari kamar itu. Gala memerhatikan Naila yang berjalan dengan sedikit terpincang. Mulut Gala semakin menganga, hipotesis di kepalanya semakin menjadi jati. Gala masuk ke dalam kamar, ia masih mencoba berharap bahwa Atlas tidak ada di sana, supaya prasangka buruknya sedari tadi bisa terbantahkan. Tapi Gala justru mendapati Atlas tertidur pulas di atas tempat tidur. Wah kacau! Desah Gala sambil geleng-geleng kepala sendiri.
Woi, bangun lo, Bang. Gala langsung menepuk lengan abangnya itu. Atlas menggeliat pelan. Lo kapan balik? Matanya menyipit melihat Gala. Anjir, bisa-bisa lo nanya gitu tanpa kelihatan bersalah sama sekali ya? Dumel Gala. Kalau buat check-in doang, nggak usah jauh-jauh ke Singapura sampai pakai modus nonton konser juga kali. Ngomong apa sih lo? Nggak jelas banget. Lo yang nggak jelas. Lo habis ngapain sama Nala? Gala membelalak. Tapi setelah itu ia juga mengangkat telapak tangannya. Stop, nggak usah diceritain. Anjir, gue jeti jijik nyentuh kasur ini, pasti tadi udah. Puk. Atlas langsung menimpuk adiknya itu dengan bantal. Laundry dulu tuh otak mesum loh. Semprotnya. Gue sama Naila nggak ngapa-ngapain. Tadi itu kita jalan keluar, terus Naila kesel yo, pas balik ke hotel ternyata dia lupa kalau kunci kamarnya sama Natasha. Makanya dia numpang di sini dulu. Awalnya emang gitu, tapi pas udah di kamar berdua, pasti lo sama Naila begituan kan? Mustahil banget cewek sama cowok di kamar berdua cuman ngobrol. Kebiasaan lo itu nggak usah disama-samain sama gue deh. Tandas Gala. Naila bisa marah nih kalau dengar bacot lo kayak gini. Atau gue tanya ke Naila aja kali ya? Jal. Geram Atlas. Haha langsung panik. Gala menyandarkan punggungnya di sofa. Gini amat nasib jati adik. Selalu dijadiin bahan supaya kencanya jati lancar. Heh. Gala geleng-geleng kepala. Lo pakai pengaman gak tadi? Entar kalau anak orang hamil, bikin malu lo. Mending nikahin aja deh secepatnya. Lo gak bacot sekali lagi, ini gelas langsung gua lempar ke lo ya. Kecam Atlas. Gala tersenyum kecut. Tapi gue masih kesal sama lo ya, Bang. Lo harus ganti semua kekesalan gue hari ini. Hahimaha. Atlas menghembuskan napas. Mau apa? Besok gue mau jalan-jalan dulu di sini sebelum pulang. Ucap Gala. Ya udah. Tadinya Atlas berpikir Gala akan meminta sesuatu yang lebih mahal dan sulit. Lo pindah tidur ke sini deh. Patah leher lo tidur di kursi gitu. Gak mau gue nidurin bekas lo main sama Naila. Gala masih kekeh mempertahankan opininya. Orang tadi mainnya di sofa. Ucap Atlas iseng sambil mengulung senyum. Idihi. Gala langsung bangkit berdiri sambil bergidik jijik. Gue pindah kamar aja deh. Gue cuma bercanda. Ralat Atlas. Gala memeriksa sprei itu terlebih dahulu, setelah memastikan aman, barulah ia memilih berbaring di sana. Sementara itu di kamar Naila. Natasha langsung menghambur memeluk kakaknya. Kak, aku senang banget. Akhirnya aku bisa ngelihat opa-opa kesayanganku secara langsung, nggak dari layar lagi. Oh ya? Tadi aku juga sempat denotis sama Faye. Natasha menunjukkan sebuah video pada Naila. Naila tersenyum melihat adiknya bisa sebahagia itu. Ia juga merasa lega karena Natasha tidak menginterogasi Naila dari mana saja. Naila mengusap kepala Natasha. Sekarang kamu istirahat ya. Udah malam. Oke. Wajah Natasha masih tampak berseri-seri. Makasih ya kak. Karena kakak aku bisa punya pengalaman semembahagiakan ini. Aku sayang sama kakak. Muah. Natasha mencium pipi kakaknya itu sebelum masuk kamar mandi untuk bersih-bersih. Naila bersandar di tempat tidur. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan pada Atlas. Naila, makasih ya kamu udah bikin Natasha bahagia. Akhirnya Natasha bisa tersenyum lepas seperti itu lagi setelah kepergian Daddy.